Halo sahabat Jejaksana Firman, di ruang teduh kita hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang sering disembunyikan, perjuangan dengan kesehatan mental. Mungkin kamu atau orang yang kamu kasihi pernah mengalami ini. Perasaan sedih yang tak jelas sebabnya, kecemasan yang menggerogoti, atau rasa lelah yang tak kunjung hilang, meski sudah rajin berdoa dan beribadah. Lalu muncul pertanyaan yang menyakitkan. Apa imanku kurang? Apa hubunganku dengan Tuhan bermasalah? Atau sebaliknya, kita mendengar suara yang berkata, lupakan saja iman, yang penting ke psikolog. Hari ini kita akan menelusuri jejak firman untuk menemukan jalan tengah yang penuh kasih. Sebuah perspektif yang tidak mengabaikan iman, juga tidak menolak pertolongan profesional. Karena sesungguhnya keduanya bisa berjalan beriringan. Pertama, mari kita bongkar mitos yang berbahaya bahwa orang Kristen sejati tidak boleh bergumul dengan kesehatan mental. Mari belajar dari pemazmur yang jujur. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Perhatikan, Tuhan justru dekat dengan orang yang patah hati, bukan menjauh. Lalu lihat Nabi Elia di 1 Raja-Raja 19. Setelah kemenangan besar di Gunung Karmel, dia justru lari ketakutan, duduk di bawah pohon, dan meminta untuk mati. Ini adalah gambaran klasik dari burnout dan depresi. Apakah Tuhan marah? Menuduhnya kurang iman? Tidak. Tuhan mengirim malaikat untuk memberinya makan dan membiarkannya tidur. Tuhan memulihkannya secara fisik dan emosional terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwa Tuhan peduli dengan kondisi tubuh dan jiwa kita. Lelah butuh istirahat, lapar butuh makan. Itu bukan dosa, itu manusiawi. Nah, ini poin kritisnya. Banyak yang terjebak dalam pemikiran, pilih salah satu, cukup doa atau cukup psikolog. Ini adalah dikotomi yang keliru. Berdoa adalah komunikasi vertikal dengan sumber kelegaan. Matius 11 ayat 28. Itu adalah tempat kita mencurahkan isi hati, menemukan pengharapan, dan mengalami kedamaian yang melampaui akal. Pergi ke psikolog atau psikiater adalah pertolongan horizontal yang Tuhan sediakan melalui hikmat dan ilmu yang Dia berikan kepada manusia. Itu adalah cara Tuhan menolong melalui sebab akibat alami yang Dia ciptakan. Keduanya adalah alat anugerah Tuhan. Memisahkannya seperti mengatakan, cukup doa saja, tidak usah minum obat saat sakit kanker. Tidak, kita butuh keduanya. Doa untuk jiwa dan pertolongan profesional untuk mengatur kimia otak, trauma, atau pola pikir yang perlu dipulihkan. Lalu, kapan kita harus mempertimbangkan untuk mencari pertolongan profesional? Beberapa tanda ini bisa menjadi panduan. Ketika perasaan mengganggu fungsi hidup, sedih itu normal. Tapi ketika kesedihan itu membuatmu tidak bisa lagi bekerja, belajar, atau berelasi selama berminggu-minggu, itu adalah tanda untuk meminta pertolongan. Ketika gejala fisik muncul, gangguan kecemasan atau depresi seringkali disertai gejala fisik, sakit kepala, nyeri bubu, gangguan tidur, dan makan tanpa sebab medis yang jelas. Ketika kamu memikirkan untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain, ini adalah tanda darurat yang membutuhkan pertolongan segera, baik dari profesional, pemimpin rohani, maupun orang terdekat. Mengakui bahwa kita butuh pertolongan bukanlah kegagalan iman, tetapi keberanian untuk merawat bait Allah, yaitu tubuh dan jiwamu. 1 Korintus 6:19. Terakhir, dan yang tak kalah penting adalah peran kita sebagai komunitas. Gereja seharusnya menjadi tempat paling aman untuk jujur tentang pergumulan mental. Galatia 6 ayat 2 mengingatkan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Itu berarti
mendengarkan tanpa menghakimi, menemani tanpa buru-buru memberi nasihat, mendoakan tanpa menggurui. Kadang kita tidak perlu berkata-kata. Kehadiran kita yang penuh kasih sudah menjadi cermin kasih Kristus bagi mereka yang sedang berjuang. Jadi sahabat, kesehatan mental bukanlah musuh iman. Ia adalah bagian dari manusia utuh yang Tuhan ciptakan dan ingin Ia pulihkan. Jangan malu untuk berdoa dan jangan ragu untuk mencari pertolongan. Tuhan tidak memandangmu lemah karena bergumul. Justru di dalam kelemahanmu, kuasanya menjadi sempurna. 2 Korintus 11 ayat 9. Jika hari ini kamu sedang berat, percayalah, ada pengharapan, ada pemulihan, dan ada komunitas seperti jejak Sang Firman yang berjalan bersamamu. Jika video ini memberkati, bantu kami dengan like, subscribe, dan share kepada mereka yang mungkin membutuhkan. Dan bagikan di kolom komentar, apa satu hal yang paling kamu butuhkan dari komunitas saat sedang tidak baik-baik saja. Terima kasih sudah berani jujur. Sampai jumpa. Tuhan Yesus, Sang Penghibur, menyertai kita semua.